Tuhan tidak memberikan sembarang kuasa kepada sembarang orang. Dan di Tawarik dikatakan seperti ini, saya agak lompat ke Alkitab bagian yang lain yang berkata, Tuhan menjelajah matanya dari ujung dunia ke ujung satunya, hendak melimpahkan power kepada orang yang sungguh-sungguh dengan Dia. Saya beritahu, kadang-kadang kuasa Allah yang betul-betul beroperasi dalam kehidupan seseorang juga bisa menjadi bukti nyata bahwa Allah berkenan kepadanya. Mazmur 119 ayat yang ke-18, kita baca bersama-sama. Ini ayat Mas, 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Sekali lagi, 2, 3. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami kepadamu. Tuhan Yesus, urapi mata kami sehingga kami bisa melihat keajaiban dalam Taurat-Mu, firman-Mu dari Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus bekerjalah, jamah hati kami. Bukan hanya otak saja, kami tidak hanya mendekati firman karena pengetahuan, tapi khususnya karena pengenalan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dekat, lebih dalam lagi, dan mengenal kehendak-Mu atas kehidupan kami dan melakukannya. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, dengan berkat tertinggi, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah sekarang ini yang pertama, sebagai pembukaannya, kita mulai menyelam. Semoga setiap menit semakin dalam. Saya mau bahas 5 kitab pertama di Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mulai dengan kitab Kejadian dulu. Kitab Kejadian ini ditulis oleh Nabi Musa. Sebenarnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 ditulis oleh author, oleh penulis yang sama, yaitu Musa di Gunung Sinai. Ingat cerita Musa naik ke gunung 40 hari 40 malam, tidak minum, tidak makan? Ngapain aja dia di atas sana? Pokoknya kita tahu waktu dia turun, dia membawa 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. By the way, batu itu dipecahkan karena dia marah. Karena bangsa Israel pada waktu ditinggal cuma 1 bulan lebih sekian, mereka menyembah lembu emas, memaksa Harun untuk ikut melakukan idolatry atau perjinahan rohani. Karena saya pikir dulu, waktu saya belum mendalami Alkitab lebih lagi, bukan berarti kalau kita harus ke sekolah teologi kalau mau tahu firman Allah. Percayalah, enggak tentu. Saya punya sebagian teman saya di sekolah teologi, 4 tahun di sana belajar segala buku kecuali Alkitab, tidak pernah dijamah. Enggak tentu loh ya. Siapa saja bisa. Kalau namanya sama firman, kita semua awam. Kita semua nggak tahu apa-apa. Nggak ada orang yang S1, S2, nggak ada orang yang wisuda Alkitab. Tapi penting untuk kita pelajari sekarang, agar disingkapkan. Agar mata kita melihat keajaiban. Jadi saya mau ajarkan Kejadian sampai Wahyu ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dari sisi pribadi. Gimana kita bisa approach firman, gimana kita bisa menerapkan Alkitab secara pribadi dalam hidup kita. Supaya kita jatuh cinta, karena ini memang surat cinta. Kejadian sampai Wahyu setiap buku, 66 totalnya. Ya, 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru, masing-masing itu surat cinta Tuhan, ada maksud ilahi di baliknya. Mari kita pahami sedikit sejarah atau latar belakangnya. Kita mau mengerti gimana bisa jadikan Alkitab sungguh-sungguh secara pribadi berguna. Ya, dulu saya belum terlalu memahami, saya kira nulis 10 perintah Allah gitu aja kok belum butuh 40 hari, lama sekali. Itu pun akhirnya dipecah. 1, 2, 3 jangan ada padamu Allah lain. Sampai terakhir jangan mengingini istri sesamamu atau hartanya. Tuhan yang menulis dengan fingers atau dengan jari jemarinya. Waktu dipecahkan, Musa dibikinkan yang baru sama Tuhan. Tuhan itu maha sabar. Jadi Tuhan tulis 20 perintah Allah, tapi 10-nya sama, semuanya sama. Karena dipecahkan oleh Musa, karena dia marah, Tuhan gak marah. Tuhan tuliskan sekali lagi, God is so good. Katakan God is good. Nah, waktu di atas sana ternyata bukan cuma 10 perintah doang, atau 10 perintah saja. Tuhan juga memberikan Musa banyak pewahyuan. Termasuk di dalamnya, Tuhan memberikan kepadanya patron atau Tuhan itu insinyur juga. Rancangan blueprint daripada tabernakel, perabotan-perabotan di dalamnya, sampai berapa hasta-hasta, Tuhan tuliskan semua. Mau pakai kain ungu atau kuning, atau merah, emas, perak.
Tuhan beritahu semua. Jadi Musa itu sibuk di atas sana itu rapat dengan Tuhan. Salah satunya Tuhan banyak cerita alias curhat. Dia curahkan hatinya kepada sahabatnya namanya Musa di Gunung Sinai itu sementara bangsa Israel menunggu di kaki gunung bawah. Punya persekutuan yang beda, Musa dalam keintiman, mereka dalam kelaliman. Musa dalam kedekatan, mereka asal-asalan. Gak boleh, gembala kita kalau dalam hadirat Tuhan, di dunia ini, kita juga harus ada di hadirat Tuhan. Jangan jadi kaum Harun, jadilah kaum Musa. Kebanyakan kita gini, kalau kita ngomong sama gembala kita, pastor, tolong doa untuk aku. Loh kalau pastor atau gembalamu berdoa untukmu, Anda juga harus berdoa. Bahkan Anda juga perlu mendoakan gembala Anda karena dia manusia. Karena mereka manusia. Kita harus saling mendoakan. Kalau Musa di dalam hadirat Allah, di kaki gunung Anda juga harus menyembah. Ini yang dilakukan oleh Yosua bukan? Saya cerita sedikit soal Musa. Nanti saya ceritakan apa hubungannya dengan Kejadian sampai Ulangan. Yosua beda, waktu Musa menyembah, dia berada di luar ikut menyanyi. Waktu Musa pergi, dia masuk malahan ambil sisa remah-remah roti hadirat Allah yang ditinggal jejak-jejaknya lemak oleh Musa. Lemak rohani oleh Musa. Makanya Yosua dipakai Tuhan untuk merebut Kanaan. Bangsa Israel yang lain yang asal-asalan gak masuk dalam tanah perjanjian. Kita harus menjadi jemaat teladan, bukan untuk tunjukkan kepada gembala kita atau pasang topeng rohani ketika di gereja. Tapi di hadapan Tuhan Sang Gembala Agung, kita ini semua jemaatnya. Kami adalah gembala terhadap Anda, tapi terhadap Tuhan kami domba. Jadi kita semua baik Musa, Yosua, semua kita harus berada di kaki Yesus. Jangan jadi jemaat yang gembalanya suruh melayani, suruh menginjil segala, kita nggak mau melakukan apa-apa. Kecuali datang ke gereja, panaskan kursi, beri perpuluhan. Tahu nggak perpuluhan itu cuma 10% itu uang, 90%-nya itu hidupmu harus taat. 10% itu pun ketaatan jadi 100%. Nggak bisa kita sogok Tuhan dengan uang, suap Tuhan dengan uang. Gereja juga tidak mau jemaat yang cuma datang kasih duit doang, nggak mau. Karena bukan untuk harta kita berjumpa, kita berkumpul bersama-sama. Semua itu kan kita kelola untuk ministry, untuk pelayanan. Untuk menghidupi orang-orang yang hidupnya melayani juga. Semua dilakukan dengan cara yang halal. Tujuan kita bertemu, berkumpul bersama-sama adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan sekedar kita datang melakukan amal sosial, bukan itu. Kita semua punya tanggung jawab di dalam hadiratnya. Musa, Yosua, dan seluruh umat kita semua punya tanggung jawab, punya peran di dalamnya. Dan peran itu melebihi segala sesuatu yang kita bisa beri. Kita harus memberi diri. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh. Saya senang tadi pagi barusan waktu saya masuk, belum jauh belum jam 7 saya sudah sampai di lapangan parkir sini, saya melihat mobil udah penuh. Banyak jemaat datang on time, there we go. Itu luar biasa sekali. Berarti Anda punya tanggung jawab pada hadirat Tuhan. Anda tidak merasa nanti yang harus ngelapin sepatunya Tuhan, yang harus menyembah, menjilat-jilat, yang bukan menjilat lah, tapi yang tersungkur, yang menyuci, menyeka sandal kakinya, sepatunya dengan rambutnya, itu adalah Maria seperti praise and worship dan timnya. Aku tinggal datang, duduk, dan menikmati hidangan. Berarti jemaat yang tidak punya rasa tanggung jawab, bahwa Anda juga perlu menyeka dia dengan rambutmu dari awal ibadah. You are not here to be served. You are here to serve with us. Anda tidak datang ke sini untuk dilayani. Ini bukan restoran. Anda tidak datang ke sini untuk dilayani. Ini bukan show performance. Ini bukan Broadway, saudara-saudara. Anda datang ke sini untuk melayani bersama dengan kami. Kita saling melayani. Sekarang giliran saya yang melayani, Anda yang duduk saya suapi. Saya babysitternya bukan. Pernah lihat enggak keluarga yang ada yang jaga anak. Anaknya duduk di kursi bayi, siapa yang berdiri? Babysitternya kalau bukan mamanya atau papanya bahkan yang kasih makan. Lihat siapa? Siapa yang sekarang berdiri, siapa yang duduk? Siapa yang kasih makan? Berarti Anda sekarang dilayani, ada gilirannya. Ada gilirannya, kita saling melayani. Makanya itu Musa pada waktu naik ke gunung, something happened down there. Sesuatu terjadi di bawah sana, karena terjadi ketimpangan rohani antara pemimpin dan pengikutnya. Dan ini tidak boleh terjadi di perjanjian baru, katakan amin. Kita harus menjadi selevel dalam kerohanian sekalipun perannya beda. Kita semua punya tanggung jawab untuk menyeka kaki Yesus dengan rambut kita masing-masing. Yaitu melayani dia dengan kehidupan dan apa yang kita beri. Baik itu waktu, baik itu harta, baik itu daya, baik itu apapun juga yang kita bisa beri. Kita mau sepenuh hati melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, come on.
Wow, Pastor Philip kata-katanya ini cukup keras. Loh, memang kita datang ke sini kan bukan untuk dinina bobo. Ini masih pagi lagi. Kita datang ke sini untuk dibangunkan, bukan? Untuk mau dibangun oleh firman, kita harus mau dibangunkan terlebih dahulu. And I will speak to you the truth, nothing but the truth. Saya tidak akan berbicara kepada Anda tentang kebenaran dan bukan yang lain, kecuali kebenaran, hanya itu yang saya mau utarakan. Musa, penulis Kejadian sampai Ulangan. Dan di Gunung Sinai, ternyata Tuhan curhat cerita sama dia. Karena sahabat. Tuhan curahkan hatinya dengan menceritakan kejadian-kejadian sebelum dia dilahirkan. Yaitu waktu zaman Adam dan Hawa bahkan. Bahkan sebelum Abraham. Tuhan cerita gimana jadinya bumi ini kepada Musa supaya ada yang merekodnya. Jadi Musa itu seknek atau sekretaris negara kerajaan sorga. Dicatat. Nah kita bisa bertanya, kok tahu itu akurat? Siapa tahu Musa buat-buat, percayalah, enggak. Dia membelah Laut Merah. Kalau buat-buat Tuhan pasti bersaksi bahwa dia adalah saksi dusta. Kalau dia bersaksi palsu, tak akan ada penyertaan Allah. Memang betul, pohon terlihat dari buahnya. Musa buahnya juga baik. Tapi Tuhan juga menunjukkan lewat tongkat Harun yang berbunga. Tuhan gak cuma menunjukkan buah-buah dari kehidupan Musa untuk memverifikasi semua rekod-rekornya. Untuk memverifikasi semua klaimnya, semua catatannya, tulisannya, kejadian sampai ulangan. Tuhan juga membelah Laut Merah. Tuhan tidak hanya bersaksi lewat kasih. Dalam hidup Musa, Tuhan juga bersaksi lewat kuasa. Tuhan itu tidak buta. Saya tahu karunia itu bisa saja dijalankan dengan orang yang tidak berkarakter, tapi suatu hari nanti akan ketahuan orang itu nggak genah. Dalam bahasa Surabaya, orang itu nggak beres. Tetapi Tuhan juga nggak buta. Tuhan tidak memberikan sembarang kuasa kepada sembarang orang. Di Tawarik dikatakan seperti ini, saya agak lompat ke Alkitab bagian yang lain yang berkata, Tuhan menjelajah matanya dari ujung dunia ke ujung satunya, hendak melimpahkan power kepada orang yang sungguh-sungguh dengan dia. Saya beritahu, kadang-kadang, kuasa Allah yang betul-betul beroperasi dalam kehidupan seseorang juga bisa menjadi bukti nyata bahwa Allah berkenan kepadanya. Therefore be careful, hati-hati kita katai siapa. Kalau kita melihat buah satu, dua kuasa, watch out. Musa ini hamba Allah, hamba Tuhan. Dan orang kena kusta hanya mengatai dia. Tak terkecuali saudaranya sendiri, yaitu Harun dan Miriam. Tuhan bicara sama Musa, ceritakan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kitab kejadian yang dia belum lahir pun diberitahu. Nah, kitab kejadian ini apa? Bapak Ibu, by the way, di dalam warta Anda ada catatan khotbah ini, rangkumannya. Jadi Anda bisa buka, bisa catat, tulis, nggak apa-apa. Buka HP juga nggak apa, dicatat, tapi promise me, janji, bukan untuk Instagram. Ya, bukan untuk chatting juga. Nah, kitab kejadian ini menjelaskan asal-usul dunia dan asal-usul kita. Nah, enak kan? Jadi kita tahu gitu loh. Ternyata kita ini dicipta. Kabar baik, saya bukan monyet. Aku bukan monyet. Aku bukan monyet. Aku bukan monyet. Aku bukan monkey. Ternyata asal-usulnya di kitab kejadian ditulis di situ. Mau hari ini ilmiah berkata dinosaurus apa segalanya penjelasan, gak usah bingung. Saya imannya gak buta kok. Tapi iman saya tenang, saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Yang namanya ilmiah, science juga belum konklusi. Namanya obat-obatan aja, kalau di sini ada dokter tahu kok. Medis pun kadang-kadang gak agree, gak sepakat beberapa hal. Saya tidak mendiskreditkan dunia kedokteran. Saya percaya, saya dorong anak-anak muda di gereja kita, ayo sana belajarlah jadi dokter. Kita butuh dokter-dokter yang takut akan Tuhan, yang pinter-pinter. Saya kalau sakit juga pergi ke dokter. Loh, sekalipun saya percaya kesembuhan ilahi, saya percaya juga Tuhan bisa memakai dokter. Di sini banyak sekali dokter-dokter medis, di bidang medis yang bekerja, suster, segalanya yang ada di gereja kita, apoteker. I believe that. I believe that. Nah, saya percaya, namun saya beritahu, kalau kita jujur, dunia medis pun masih berkembang, tapi Injil tidak perlu perkembangan lagi, Injil sudah konklusi. Sampai hari ini seminar masih diadakan setiap bulan, untuk membicarakan penemuan. Ya kan? Medis timur dan medis barat mulai banyak sejajar, mulai banyak saling melengkapi. Tapi masih berdebat di beberapa hal. Coba saya lontarkan salah satu, sebab saya punya kenalan dokter barat maupun timur. Ya, orang Majus saya kenal dari timur. Ya kan, orang barat juga. Kalau saya minum air dingin gitu,
Waktu saya di Taiwan, di antara teman-teman saya yang dokter-dokter di sana, mereka medis juga belajar, sebagian juga di universitas terkenal di Amerika. Dan mereka berkata sama saya, jangan minum air dingin. Karena nanti masuk ke dalam tubuh itu, membuat tubuh bekerja lebih keras lagi. Karena dia harus menyesuaikan ke temperatur suhu tubuh. Oh gitu ya. Nanti saya minum di tempat lain, saya bilang nggak mau minum dingin. Lalu dia berkata nggak ada masalah. Mau dingin, mau panas, ditelan ya semuanya jadi suhu tubuh. Jadi gimana? Sama pinternya, sama Harvardnya. Lain. Yang satu bilang jangan minum. Di sini juga kalau ada dokter, juga ada, pasti ada beberapa. Di sini ada dokter nggak angkat tangan? Saya lihat dokter. Kok nggak ada? Kok cuma saya? Lain-lain konklusinya, infeksi karena apapun bisa berdebat 2 jam. Di antara kedokteran timnya. Bapak Ibu Saudara, ini tidak perlu diperdebatkan. I'm not stupid. Mau bilang dinosaurus berapa juta tahun segalanya, I'm not stupid, I'm not blind. Go ahead and research. Lakukan terus risetmu, terus lakukan, aku dukung, doakan supaya ilmuwan-ilmuwan yang takut akan Tuhan menemukan banyak hal. But my goodness, dengar baik-baik Bapak Ibu, ini tidak perlu saya telaah lagi. Saya telan mentah-mentah, 26 tahun saya ikut Tuhan, ini tidak pernah mengecewakan saya. Saya terima ini sebagai firman Allah. Bahwa Tuhanlah asal-usul kita, bukan evolusi atau apa. Juru selamatku adalah Yesus, bukan Darwin namanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Menjelaskan asal-usul dunia, itulah kitab Kejadian dan asal-usul kita. Serta menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang sangat pribadi, yang rindu bersekutu dengan umat ciptaannya, dengan ciptaannya yang paling mulia yaitu manusia. Itu dia, itu purpose-nya, tujuannya. Saya harap Anda catat ya kayak gini-gini ya, atau bisa ambil referensi di warta yang sudah saya sediakan di print khusus untuk ini. Ya, jadi selain asal-usul kita, kitab Kejadian juga menggambarkan Tuhan itu, jadi describe Tuhan, menggambarkan Tuhan sebagai Allah yang sangat personal, yang rindu bersekutu dengan manusia, ciptaannya yang termulia. Kita lihat 2 ayat aja untuk kitab Kejadian sebagai referensi saja. Untuk kita lebih memahami kitab ini, semoga nanti kalau Anda membacanya, Anda ngerti purpose tujuannya kenapa ini ditulis. Kejadian 1 ayat 27 munculkan di sini saja, ayat-ayat tambahan semua nggak usah dibuka supaya menghemat waktu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27 ini salah satu rangkuman, boleh dikatakan salah satu summary, yaitu ringkasan daripada kitab Kejadian. Kita diciptakan dalam gambar siapa? Dalam gambar Allah. Katakan pada kanan kirinya, Anda diciptakan menurut gambarnya. Apa maksudnya diciptakan menurut gambar? Ini yang saya sebut latar belakang versus gambar. Latar belakang kita versus gambar Allah. I do not care. Today saya tidak peduli, bukan berarti saya tidak mempedulikan kalau Anda memang punya masa lalu yang kelam. I feel for you. Saya rasakan belas kasihan. Setiap kita pasti punya masa lalu. Tapi apapun latar belakangmu, broken home kayak, ataupun mungkin latar belakangnya adalah anak hasil kecelakaan papa mama, kok tanggal menikahnya nggak dihitung-hitung nggak pas dengan waktu dengan kelahiran saya ya. Rasanya saya sudah ada 3 bulan di perutnya mama sebelum mama papa tanggal menikah. Apa yang terjadi? Beberapa orang menganggap itu pukulan, harusnya. Tapi apapun latar belakangmu, saudaraku, kalau Anda mengalami itu, kalau yang saya sebut ini adalah dirimu, apapun latar belakangmu, doesn't matter, nggak masalah, gambarmu jelas kok. Apakah gambar Allah dalam hidupmu? Itu Tuhan dan rencananya adalah gambar Allah di hidupmu, apapun latar belakangmu. Ada di sini yang berkata, aku cacat fisik. Aduh, aku lahir ke dalam dunia yang nggak sempurna. Bukan cuma dunia nggak sempurna, aku nggak sempurna. Apapun juga latar belakangmu, aku tahu gambarmu. Allah sedang menggambar di sebuah kanvas, yaitu hidupmu. Sekalipun kalau Anda hilang berapa jari atau tangan kaki, ataupun berkebutuhan khusus anakmu. Apapun latar belakangmu, aku tahu gambar Allah. Tuhan punya rencana indah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, itulah gambar. Kalau kita diciptakan dalam gambar Allah, mau anak kecelakaan pun. Kalau kita diciptakan dalam gambar Allah, sekalipun kita adalah orang di dalam broken home atau rumah tangga yang berantakan. Dari papa mama yang bercerai sekalipun. Latar belakangmu akan dicaplok oleh gambar Allah. Latar belakangmu akan dikalahkan oleh gambar Tuhan.
Sekalipun Anda broken home, Anda tidak harus kepahitan. Jangan bercermin dengan latar belakang, cerminlah dengan gambar. Kalau Anda mau bangun rumah, jangan bercermin dengan latar belakang. Bercerminlah dengan blueprint insinyur yang mahir itu. Maka hidupmu pasti ke suatu tempat yang lebih indah. Sekalipun dari broken home, kalau Anda bercermin, Anda membandingkan diri dengan gambar Allah, percayalah perkara indah menanti Anda. Sekalipun Anda dari keluarga yang berantakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. I'm not a believer in backgrounds. I'm a believer in the Lord's plan for my life. Aku bukan orang yang menaruh percaya kepada apa di belakangku. Aku bahkan bukan orang yang menaruh percaya pada diriku. Aku menaruh percayaku hanya kepada rencananya. Tuhan adalah gambarku. Aku diciptakan dalam gambar dan rupanya. Itu titik, tidak untuk diperdebatkan. Aku siapa? Semua sesuai dengan kata Tuhan, bukan sesuai dengan kata manusia. Hidupku adalah karena firman-Mu, bukan karena keadaanku. Itu yang dimaksud dengan diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita baca gitu bukan berarti, oh diciptakan dalam gambar rupa Allah itu, Tuhan itu mungkin kayak aku gini mukanya. Oh jauh lebih ganteng saudara. Apakah bicara tentang gambar rupa Allah? Kita tidak pernah sungguh-sungguh renungkan ayat ini waktu kita baca. Kitab Kejadian cuma lalu lalang. Padahal indah loh. Kitab Kejadian ini menceritakan pada kita, bahwa aku yang menciptakanmu, apapun kejadiannya kenapa kau dilahirkan di dunia, mungkin bayi korban perkosa sekalipun. I created you. Bukan sperma yang menciptakanmu, I created you. Berapa banyak sperma yang berguguran? Berapa juta? Perhubungan suami istri, hanya dokter dan ilmiah yang bisa menjelaskan. Saya bukanlah otoritas di area itu. Kenapa Anda yang muncul? I created you. Aku menciptakanmu. Dan kalau Anda bertanya, why I created you? Kenapa Tuhan menciptakanmu? Ini dia. Aku punya rencana indah, itulah gambarmu. Mungkin Anda bertanya, rencananya apa dulu? Tidak bisa begitu sama Tuhan tuh. Ya dan amin, maka Tuhan kerjakan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak berhenti sampai situ penciptaan. Di ayat pasal 12 ayat 1 sampai 3 bunyinya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutujukan kepadamu, tahan di situ. Kenapa disuruh pergi? Karena Abram berasal dari keluarga yang menyembah berhala. Di tanah Timur Tengah yang di daerah Irak situ Abram dipanggil keluar. Tapi saya suka di ayat pertama ini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram ini adalah salah satu orang biasa di zaman itu. Tiba-tiba dapat firman. Betul-betul Tuhan cari teman sekalipun gak pernah kesepian. Inilah cerita Kejadian. Abram, Ishak, Yakub, Yusuf, semua itu kan teman Tuhan. Mereka nggak sempurna, kita bisa bandingkan hidup kita dengan mereka, kadang-kadang lebih baik loh hidup kita. Tapi lihat, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, betapa rindu Tuhan berfirman pada hidupmu. Sekarang ini saya berkhotbah kepadamu, tapi Tuhan yang akan berfirman kepadamu. Jangan cuma, telinga itu jangan begini, telinga mendengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau dengar khotbah gini, telinga kanan dengar khotbah, telinga kiri, atau lebih tepatnya telinga kiri aja yang dengar khotbah, telinga kanan dengar suara Allah secara pribadi atas hidupmu, masukkan ke hati. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Tuhan mencari teman. He is a personal God. Kita lihat ayat berikutnya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Ini firman yang Abraham dapatkan. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan cuma asal. Bacalah untuk menemukan suara Tuhan secara pribadi atas hidupmu. Anda belajar sesuatu kitab Kejadian? Kita harus lanjut karena masih ada ulangan. Kitab Keluaran kitab Keluaran ditulis oleh Musa. Tujuannya apa kitab Keluaran ini? Untuk mengabadikan sejarah orang Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Ya. Dan kitab Keluaran ini juga cerita cikal bakal jadinya Israel sebagai suatu bangsa. Tapi mereka dulu budak di Mesir, di tanah perbudakan itu. Karena itu Tuhan harus memulai dari nol, bahkan minus rekonstruksi hidup umatnya. Karena umatnya bermental budak. Kitab Keluaran ini adalah kejadian luar biasa ketika Tuhan menuntun mereka keluar dengan membelah Laut Merah. Namun demikian, sekalipun mereka keluar dari Mesir, Mesir gak pernah keluar dari mereka. Karena itu Tuhan harus rekonstruksi ulang. Ini kalau gigi nggak bisa ditambal, ini harus dicabut total. Implan yang baru, harus ditanam gigi palsu. Tapi Tuhan Tuhan tanam sesuatu yang baru, nggak pernah palsu.
Tuhan tanam yang lebih baik. Tuhan gantikan nature, hakikat sifat mereka. Tuhan ubah hati mereka. Ya, ini bukan sesuatu radio yang sudah rusak lalu ditune-tune. Bukan, ini dihancurkan total. Dibuat sesuatu yang baru oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memimpin mereka ke padang gurun. Ingat Bapak Ibu, Tuhan juga melakukan yang sama kepada kita. Allah punya rencana di depan, tidak bisa kita jalankan dengan mental yang lama. Jangan pernah kita memberontak. Kalau Tuhan sedang tuntun kita, bentuk kita sakit mungkin, tapi kalau kita dihancurkan, itu bukan supaya Tuhan menghancurkan hidup kita, tapi supaya Tuhan bisa memunculkan sesuatu yang baru di hidupmu. Jangan pernah tolak Tuhan kalau Tuhan berkata, aku tidak akan bisa berkati hubungan seperti ini. Anda harus mulai dari nol. Mungkin hubungan yang sudah summon level, yang sudah hidup bersama segalanya, Anda memang harus putus. Kalau itu anak muda contohnya. Percaya sama Tuhan, carilah dulu kerajaan sorga. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diperbaiki, harus rekonstruksi. Bagi beberapa orang juga begitu dalam kehidupannya. Ya, tapi kalau pernikahan jangan demikian. Oh, kalau gitu berarti harus saya ceraikan. Saya bicara tentang orang pacaran. Apalagi dalam hidup kita yang harus direkonstruksi beberapa sifat lama kita. Kenapa ya Tuhan terus sentimen dengan aku di area ini? Karena memang gak pernah lulus dirimu dan diriku di area itu. Maka Tuhan akan terus gasak kita di sana. Sampai kita lembut seperti bubur. Dihancurkan terus di situ. Sampai kita berubah. Karena Tuhan mau rekonstruksi kembali hidup kita menjadi umat pilihan Allah. Gak bisa Tuhan memberimu perkara-perkara indah kalau dengan mental yang seperti ini, mental yang lama. Makanya di pasal 20 ayat 2-3 bunyinya begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya itu, kalau kita komitmennya tidak kuat sama Tuhan, kalau kita kesleo, terkilir di firman besar, Tuhan adalah Allahmu, itu aja kita masih struggle dan bergumul untuk terima. Mana bisa kalau Tuhan kasih perintah, kita jalankan. Sedangkan kita aja masih ragu loh, dia itu siapa di hidup kita. Makanya tiap hari saya selalu berdoa gini, you are my king. Engkau rajaku. Be done to me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Jadilah padaku sesuai kehendakmu seperti kata Maria. Sesuai dengan janji dan perintahmu, begitulah aku. Jangan kesleo, terkilir di pewahyuan besar. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, karena itu orang Kristen harus radikal. Kalau dia nggak radikal, Tuhan kasih perintah, dia akan limbung saudara. Sedangkan orang yang radikal, yang sungguh-sungguh sepenuh hati aja, waktu kasih perintah aja, dia pasti kadang-kadang terperanjak kok. Seperti Abraham diberitahu, persembahkan Ishak, anakmu satu-satu. Anakmu satu-satunya. Jadi saya tidak mau ragu, saya harus tahu dialah Allahku. Dia membawa aku keluar dari tanah perbudakan namanya dosa. Hidupku bukannya untuk aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nanti dalam perjalanannya, waktu saya dibentuk sama Tuhan, direkonstruksi ulang, saya nggak akan memberontak. Itulah sebabnya orang yang nggak mau taat sama Tuhan itu, masalahnya bukan ketaatan, masalahnya pengenalan. Perhatikan, orang yang bangunannya salah itu akarnya salah atau fondasinya. Kenapa ada orang tertentu yang, aku susah ngampuni Pak, nggak bisa aku ngampuni contohnya. Karena memang dia tidak pernah menerima pengampunan Allah. Allah sudah ngampuni tapi dia nggak mau terima. Kenapa ada orang tertentu susah sekali untuk disuruh melayani? Karena memang dia tidak pernah berserah. Dia masih merasa layak. Kenapa ada orang tidak pernah memuji? Karena mereka tidak merasa berada di bawah. Jangan sampai Tuhan membawamu ke bawah baru Anda akan memuji. Setiap lutut bertelut, setiap lidah baru mengaku loh ya. 10 orang kusta. Mereka disembuhkan Tuhan di tengah perjalanan. Berapa yang kembali? 1. Kemana yang 9 itu? Saya ceritakan. 1 yang kembali itu yang non-Yahudi. Non-Yahudi. Alkitab berkata dia orang asing atau orang luar. 9 itu Jewish semua. Orang Yahudi. Waktu mereka sembuh mereka berkata ya sepatutnya lah ya aku anak Abraham. The spirit of entitlement atau perasaan berhak itu bahaya. Hanya 1 yang datang tersungkur dan memuji dan Tuhan kasih rencananya atas dia dan berkata, mana yang 9? Pulanglah membawa berkat. Bahaya. Lalu Tuhan tidak lama setelah itu berkata, kamu kira kamu anak Abraham? Aku bisa buat anak Abraham dari batu ini, hai ular beludak. Itu perkataan Yohanes Pembaptis, saya quote. Kenapa ada orang susah memuji? Karena mungkin dia sama sekali tidak pernah merasa sebagai orang berdosa.
Masalah kita ketaatan, bukan nggak bisa taat. Tapi kita salah percaya. Seringkali orang Kristen susah melakukan kehendak Tuhan. Karena memang Tuhan bukan Allahnya. Dialah Allahnya sendiri. Dia sendirilah Allah atas hidupnya. Makanya susah. Karena itu rekonstruksi ulang itu tidak bisa, program itu tidak bisa jalan di hidup kita. Sehingga ada banyak sekali delayed glory atau kemuliaan yang ditunda. Mau tahu kenapa? Karena kita terkilir keseleo di firman besar. I am your God. You are not your God, I am. Akulah Tuhanmu, bukan kamu Tuhan atas hidupmu. Dan itu kita saja masih belum bisa terima. Saya tahu saya nggak bisa lulus ujian kalau saya tidak bisa spell alfabet saya. A, B, C, D, E, F, G. Apalagi nanti saya spell kata-kata yang susah. Kalau basic saya salah, saya pasti tidak lulus kuliah. Basicku adalah ini. Jangan lupa sejarahmu, hai orang Israel. Tuhan telah menuntunmu keluar dari tanah perbudakan. You no longer own yourself. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Yesus. Karena Tuhan mau rekonstruksi ulang beberapa hal di hidup kita. Dan kalau Tuhan hancurkan, itu kan ada perkara lebih besar. Ketika sebuah apartemen di end block, itu namanya bahasa Inggrisnya, atau diruntuhkan. Saya pernah lihat sih, satu gedung itu diruntuhkan di dinamit. Wah. Jangan sedih, orang-orang di community. Sebab nanti setelah itu akan muncul pencakar langit yang jauh lebih indah. Bapak Ibu Saudara, Allah mau bangun sesuatu yang nyata di hidupmu nggak bisa. Karena bangunan lama terus menghalanginya. Nggak bisa. Karena itu izinkan Dia untuk membentuk hidupmu. Belajar kitab Keluaran, Anda akan banyak melihat bagaimana indahnya Tuhan kalau membentuk hidup seseorang. Kalau saya baca itu kayak saya bercermin jiwa dan lihat, wow, gak gampang Tuhan, tapi aku mau. Keluaran 36 ayat 8-10 bunyinya begini. Ini bagian yang paling ditakuti oleh orang-orang ketika baca firman. Bunyinya demikian, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci. Dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, dibuat orang semuanya itu. Udah mulai bingung ini, aduh ngomong apa ini. Kita lihat ayat berikutnya. Panjang tiap-tiap tenda adalah 28 hasta, katakan hasta. Saking seringnya Anda baca hasta, nanti bisa keluarnya hajing. Sungguh, lama-lama bisa alergi dengan kata hasta. Ya, saya kalau dulu baca Alkitab sekali baca 10 pasal, sekarang saya cicil karena tiap hari saya selalu ada kesibukan punya keluarga, nggak bisa satu sitting langsung 10-11 pasal. Waktu saya baca, apalagi kalau sudah kena hasta, wow, dibutuhkan disiplin lebih tinggi daripada maraton untuk bisa menyelesaikan ini. Ya, panjang tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. Kalau sama ukurannya kenapa ditulis loh? Kan hasta. Kita lihat ayat 10 aja. Udah, saya akan peringankan penderitaanmu. Jadi sampai ayat ini saya nggak baca lebih lanjut. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi 1 dan yang 5 lain juga dirangkap menjadi 1. Udah, tutup dulu. Katakan hasta. Kalau ini tenda tabernakel cuman kemah buatan manusia, Allah bicara khusus di Sinai 40 hari Musa cuti. Diceritakan Tuhan itu sampai ke ukuran loh ya. Begitu detailnya, Tuhan itu sampai ke berapa hasta. Tuhan itu ukur sampai milimeternya. Apalagi dengan hidupmu. Apalagi dengan hidup kita. Tuhan akan ukur kita sampai detil-detil. Nanti anak Anda menikah sama siapa? Jalanlah dalam rencananya. Nanti bagaimana Anda dengan karir Anda? Anda dapat staf siapa? Gimana staf Anda? Gimana ke depan bisnismu, pekerjaanmu, karirmu? Gimana jodohmu? Tuhan itu ukur satu persatu. Jalanlah dalam rencananya. Izinkan Dia rekonstruksi hidupmu. Dia peduli. Sebab Dia sudah membelimu dengan harga terlalu tinggi. Anda dan saya ini overpriced. Harga kita ini seperti harga kaki 5 dibeli dengan bintang 5. Kita ini dihargai dengan darah Yesus. Nilai seorang anak Allah. Padahal kita ini sampah orang berdosa. Tuhan akan izinkan setelah dia dapat bahan daur ulang seperti kita ini. Lalu Tuhan recycle kita menjadi cuman kantong kresek. Nggak mungkin. Karena dibeli dengan harga yang mahal. Pasti sama Tuhan dijadikan sesuatu yang mahal. Pasti jadikan sesuatu yang berharga. Waktu saya baca hasta-hasta ini, saya puyeng semuanya. Saya sampai pusing.
Lalu saya tutup Alkitab, saya berkata, aku tidak dapat sesuatu. Lalu Roh Kudus ngomong sama saya, itu menurut kamu, waktu saya baca Keluaran. Tapi kamu bisa menyelesaikan 10 pasal, hasta-hasta segalanya ini. Ingat, Philip, mulai hari ini, jangan pernah takut maupun khawatir. Kau tidak punya berhak khawatir lagi. Kalau aku sepeduli itu sama tenda. Tenda yang sekarang di perjanjian baru sudah nggak ada, arkeolog nggak bisa menemukannya, sudah terkubur di tanah, sudah hancur tanpa sisa. Kamu kekal. Waktu saya umur 18 dia berkata begini, but you are eternal. Jangan buang masa mudamu, kerja sama-sama aku akan jadikan setiap hastamu. Siapa kamu ketemu, hari apa, di mana, apa yang kamu lakukan, kerjakan, aku ukur semua sampai ke detik, sampai ke menit. Walk with me. Oh, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Walk with me. Don't make silly mistakes. Jangan membuat kesalahan yang bodoh. Kalau membuat kesalahan itu kesalahan yang pintar. Karena mencoba kita salah. Karena berusaha taat kita jatuh. Daripada yang sengaja, nggak ada orang suruh kita cari-cari pencobaan. Don't make silly mistakes. Tuhan berkata sama saya, jangan buat kesalahan-kesalahan yang bodoh. Demi menghemat waktumu, supaya jangan dibuang sia-sia. Sekalipun kalau kamu buat kesalahan, aku tetap cinta padamu. Tapi kalau kamu buat kesalahan tanpa dipaksa siapa-siapa, tapi kehendakmu sendiri diseret oleh dosa. Philip, Tuhan bilang begini, waktumu akan diperpendek. Kamu hidup tetap sama seperti yang kutentukan, tapi terbuang setiap minggu, setiap bulan berapa minggu. Aku mau melakukan sesuatu yang besar sama hidupmu, setiap hastamu berlaku. Walk with me. Sejak itulah umur 18 tahun saya berkata, Tuhan, ukur setiap hastaku sebelum aku mencapai usia 30. Waktu aku usia 30, izinkan aku seolah-olah sudah hidup sama kualitasnya dengan orang yang hidup 60 tahun. Bawa aku ke puncak-puncakmu. Disitulah muncul akhirnya biografi saya bernama Before 30. Ini sekalian promosi. Bukan, maksud saya adalah saya tunjukkan pada yang muda-muda, apalagi yang tua. Do not waste your time. Hastamu tinggal berapa hasta by the way. Jangan buang-buang dan sia-siakan. Tapi Tuhan akan perhatikan sampai detil-detil hidup rumah tanggamu. Biar Tuhan yang menuntunmu setiap hari. Amin.